Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Kita sudah beriman kok disuruh beriman? Hah? Di situ perlunya Anda belajar tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mufassir rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Kita lanjut sekarang tafsir Jalalain ke surah An-Nisa ayat 135 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin in yakun goniyan au faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talbu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Perhatikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Jangan cuma pahami kalau tidak beriman tidak hai. Maksudnya ya ayyuhalladzina amanu, maksud dari ayat ini orang beriman yang dimaksud. Karena kalau dia tidak beriman, dia tidak dituntut untuk menegakkan keadilan. Dan kebanyakan yang terjadi yang beriman yang tidak mampu menegakkan keadilan. Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina qaimina, mufrad qawwamina jamaknya. Jadilah kalian itu penegak orang-orang yang menegakkan menegakkan keadilan maksudnya ya, bil qist, dengan cara yang adil. Kenapa dikatakan bil qist? Hanya satu-satunya yang maha adil adalah Allah. Manusia tidak mampu, dia harus berusaha seadil mungkin. Itu namanya bil qist ya. Bil adli katanya itu kan, dengan penegak keadilan yang adil dengan cara adil, orang-orang beriman. Karena sebagian besar yang terjadi orang-orang beriman ini yang tidak mampu menegakkan keadilan. Maka ini dikatakan, nanti di dalam tafsir At-Tabari, kembali kita kepada cerita kita kemarin ketika ada orang mukmin yang mencuri baju besi lalu disembunyikan ke rumahnya orang Yahudi. Ya ini yang dimaksud, yaitu Bani Ubayriq.
ada kelompok orang-orang beriman yang berperilaku seperti itu, maka dikatakan hai orang-orang yang beriman. Karena kalau dia tidak beriman dalam hal ini baru dia tidak hai, tidak dimaksud. Karena penyeleweng itu sebagian besar terjadi ya orang-orang beriman itu. Ya. Nah, itu yang dimaksud. Kunu qawamina qaimina bil adli syuhada'a. Kalau dia bilang qaimina syahadatun, kalau dia bilang qawamina syuhada'a jamak, sebagai saksi-saksi, ya, bil haq, dengan sebenar-benarnya, lillah, harus niatnya karena Allah. Jadi ketika Anda, jadi semua manusia, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyah, hakikat aslinya semua manusia itu pemimpin. Itu yang dimaksud dengan khalifah. Ini ja'ilun fil ardi artinya kita semua punya tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab Anda ya ini ketika suatu hari Anda dibuat sebagai saksi, ya, kita punya anak istri, kita sebagai penanggung jawab. Kita lebih besar di adik-adik kita yang lebih besar tanggung jawab. Semua punya tanggung jawab, ya. Nah, semua Anda ini qawamina, orang-orang yang dimintakan untuk menegakkan keadilan, ya, dengan cara yang adil. Lalu ketika Anda berbuat, suatu saat Anda dibuat jadi saksi dan lain sebagainya, Anda harus berniat lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, tidak karena kepentingan apapun. Itu maksud ayat ini. Walau kanatis sahadatu, walaupun persaksian, ya, ala ampusikum, atas diri kalian sendiri. Artinya walaupun yang dimaksud dengan ampusikum, atas diri atas kita ini, innamal mu'minuna ikhwatun, kita ini semua saudara. Ini maksudnya bagian dari kita. Maka ketika laqad ja'akum rasulun min ampusikum, katanya dari diri kalian sendiri, maksudnya, ya, walaupun kita sama-sama beriman, supaya tidak seperti peristiwa kemarin ketika di ayat yang kemarin, ketika orang mukmin mencuri baju besi, disalahkannya kepada orang Yahudi, lantas mukmin saling menyembunyikan, itu tidak boleh. Maka ini yang dimaksud oleh ayat ini, ya. Jadilah kalian itu penegak walaupun pada diri kalian sendiri. Artinya walaupun kita sama-sama Islam kita sendiri, sama-sama kita orang mukmin, kita harus berbuat adil, ya. Fashhidu 'alaiha, maka bersaksilah kalian atasnya. Artinya atas suatu persaksian yang Anda diminta itu, bersaksilah dengan adil. Bi an taqirru bil haqq wala taktumuhu, katanya. Boleh dibaca takirru, bisa dibaca taqarru, bahwasanya kamu berikrar dengan sebenar-benarnya di dalam persaksian itu, wala taktumuhu, jangan kalian menyembunyikan apa yang Anda lihat. Ketika suatu hari Anda dibuat sebagai saksi, apapun yang kita lihat, walaupun tidak dibuat, bicaralah yang jujur dengan apa yang kita lihat. Itu maksudnya. Kemudian awil walidain, alal walidain, atau atas kedua orang tuamu, sekalipun dia orang tua kita sendiri, tidak bisa kita sembunyikan. Kita harus berlaku ketika kita dibawa sebagai saksi, walaupun terhadap orang tua kita sendiri. Jangan karena itu orang tua kita lantas kita akan menyeleweng dari kebenaran. Tidak
tidak boleh. Ini dasar hukumnya, ya. Wal aqrabin, begitu juga kepada kerabat, walaupun kerabat kita sendiri, keluarga kita sendiri, kita harus berusaha syuhada'a, ya, qawwamina bil qist, harus menegakkan keadilan dengan cara yang adil. Artinya ketika Anda dibuat sebagai saksi. In yakunil mashhudu alaih ghaniyan au fakiran, walaupun jika yang kamu persaksikan itu orang kaya atau orang fakir, tidak boleh pilih kasih, ya. Ketika Anda dibuat saksi oleh orang kaya, sama tetap. Kalau dia salah, tetap salahkan. Ini sulit kok, ya, sulit. Tapi harus, ya. Au fakiran, jawabannya fallahu aula bihima, Allah yang lebih utama dari keduanya. Dia fakir atau miskin, begini maksudnya nanti itu. Aula bihima minkum, di antara kalian, artinya wa a'lama bima salihahuma, Allah yang lebih tahu kemaslahatan keduanya. Artinya tidak perlu Anda berpihak karena ini dia kaya, atau Anda karena dia Anda kasihan karena dia miskin. Allah yang penting tetap niat karena Allah yang lebih tahu kemaslahatan keduanya, ya. Itu maksudnya. Fala tattabi'ul hawa, maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Maksudnya apa? Fi syahadatikum, di dalam persaksian kalian itu, bi an tuhabbul ghani li ridahu, bahwa kamu lebih mencintai, kalian itu mencintai orang yang kaya karena kamu mencari keridoannya. Artinya kamu mencari muka, karena dia kaya kita berpihak, itu namanya mengikuti hawa nafsu. Karena kita lihat tuhabbul ghaniya baun, ya, kamu lebih mencintai orang kaya liridahu, karena kalian mencari keridoannya. Artinya kita cari muka karena dia kaya. Awil fakira rahmatullahu, atau karena dia fakir kamu kasihan sama dia. Jangan begitu. Itu yang tadi Allah lebih tahu kemaslahatan keduanya. Karena dia kaya, belum tentu orang kaya baik sama kita, belum tentu, ya. Tidak bisa jadi ukuran. Allah yang lebih tahu kemaslahatan keduanya. Itu artinya ketika kita akan mengikuti hawa nafsu tadi, karena kita berpihak karena satu sisi karena kita kasihan, di satu sisi karena kita cari muka, lantas anta'dilu Allah ta'dilu, lantas kalian itu tidak akan mampu untuk berbuat adil. Artinya tamilu anil haq, kalian itu cenderung, artinya melenceng dari kebenaran, hanya karena itu tadi, karena kita kasihan atau karena kita anggap orang itu kaya. Tidak boleh seperti itu, maka kita akan melenceng dari kebenaran. Wa in talu, artinya tuharrifus syahadata, jika kalian talu artinya merubah-rubah persaksian. Nah, wa fi qiraatin talu bihasbil waw al-ula takhfifan, dalam qiraat yang lain ini dibaca talu, ya, atau bisa juga dibaca talwa bihasbil waw, dengan membuang wawunya yang pertama, takhfifan, untuk meringankan. Nah, saya jelaskan sekarang, penting ini di dalam ilmu nahwu. Talu, nanti Anda buka tafsir Al-Qurtubi, namanya tafsirnya. Talu asal kalimatnya
lawiya. Ya, ingat. Ini namanya fi'il madhi lafif makrun. Lawiya, lam wawya. Ya. Lalu orang secara umum membacanya lawa. Masuk fi'il mudhari menjadi talwa. Jelas? Atau talwu bau, ya. Nah. Jelas deh? Lawiya masdarnya layan, masdarnya lam ya alif. Ya. Lawa yalwi layan. Nah, diambil dari satu kalimat, lawaitu bipulanin haqqoha pada paktu bihi. Aku menarik kembali si fulan hartanya yang telah aku serahkan kepadanya. Nah, apa arti dari kalimat itu? Berarti kan dia membolak-balikan, sudah memberi dia tariklah. Nah, ini maksudnya talu. Jelas? Nah, kenapa orang bisa membacanya talwa atau talu? Wau jamaknya, waunya itu dibuang karena bertemu dengan wau jamak. Aslinya talwa kan? Karena ada wau jamak pada jari talu. Jelas? Itu perlu dipahami. Nah, apa artinya tuharrifus syahadata? Artinya dia merubah-rubah persaksiannya, artinya dia menarik lagi. Tadi sudah dia bilang A, berubah jadi bilang B. Nah, itu yang maksud dengan talu. Ya? Dia menarik kembali ucapannya yang tadi sudah dia ucapkan, sebentar lagi dia tarik, berubah. Wa in talu, nah, itu deh. Auto tu'ridu, atau kalian berpaling. Artinya ketika Anda, karena Anda takut jujur atau takut bohong, Anda berpaling. Ketika ini kan banyak terjadi. Ketika dia diminta jadi saksi, padahal dia melihat di satu sisi dia takut jujur karena dia takut yang lain kecewa, atau dia takut bohong. Kan banyak ini terjadi. Ya, itu namanya talu. Ayat itu namanya a'ridu, dia berpaling. Tidak boleh seperti itu. Ya. Atau talu, dibuat jadi saksi, sebentar berubah-ubah persaksiannya. Tidak boleh seperti itu. Deh. Au tu'ridu an adaiha, kalian berpaling untuk menunaikan persaksian itu. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabir, katanya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Payujazikum bih, maka Allah akan memberikan balasan kepada kalian. Jelas? Paham? Jadi ketika Anda nanti ketika Anda menyaksikan sesuatu perkara, ketika dipanggil untuk dibuat jadi saksi, belajar untuk berkata jujur apa adanya. Tidak boleh muzabzabina beza nazalik. Demi keamanan. Nah, Anda mencari aman sendiri, lantas Anda tidak ingin mengatakan kebenaran. Tidak boleh seperti itu orang munafik. Orang munafik kebanyakan seperti yang dimaksud ayat ini, orang munafik. Jadi ya ayyuhallazina amanu, dia beriman tetapi dia berpaling dari persaksian, tidak mampu berbuat keadilan. Nah, ini kan, nah maka itu sebabnya hai orang-orang yang beriman. Itu sebabnya dikatakan seperti itu. Karena orang munafik itu dia beriman. Artinya di mulut. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan rahmatan lil alamin. Terus 3 penyebabnya. Pertama, apa kata Rasulullah? Hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Oke. Hidupku kebaikan buat kamu, matiku kebaikan buat kamu. Nah, jelas. Hidupnya Rasulullah, kita dapat segala ajaran dan lain sebagainya. Ketika beliau meninggal, orang kaya sekarang di Mekah itu kena doanya siapa? Coba Anda kalau berdoa sebut enggak nama Nabi? Ya. Kebaikan kan? Nah, satu. Kedua,
kebaikan rahmat bagi orang munafik. Andai saja dia tidak ucap kalimat syahadat dengan Muhammad Rasulullah, syahadat, 2 kalimat syahadat, sudah dia hangus sejak zaman Sayyidina Umar, wah mati. Tapi dia tertunda, dia bisa dapat hidup hingga saat ini walaupun dia munafik. Ya, itu. Yang ketiga, tertundanya orang kafir dari azab. Kan sempat dia berkeliaran hingga saat ini. Itu yang dikatakan rahmatan lil alamin. Nanti buka kitab Asy-Syifa namanya. Asy-Syifa li ta'rifi hukukil Mustafa. Nah, itu nama kitabnya. Ya, jelas. Nah, nanti kalau tadi yang saya buka itu buka tafsir Al-Qurtubi. Mau lebih jelas tahu nanti sejarah ayat ini, buka tafsir At-Tabari. Lebih hebat lagi buka tafsir Ibnu Katsir. Nah, jelas. Kemudian lanjut ayat 136. Ya ayyuhallazina aminu katanya itu. Aneh kan? Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Nah, bagaimana? Siapa nih? Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Kita sudah beriman kok disuruh beriman? Hah? Di situ perlunya Anda belajar tafsir. Ya. Makanya jangan sok-sok jadi ustaz comot-comot ayat. Maksudnya itu, hai orang-orang yang beriman, semua manusia pada hakikat aslinya beriman. Ada yang beriman kepada Lata, kepada Uzza, ada yang beriman kepada ini, ada yang beriman kepada ini. Nah, di sini berimanlah kalian, apa lanjutannya itu? Billah. Berimanlah kalian kepada Allah. Artinya hilangkan iman-iman yang lain itu yang tadi kamu imani. Itu maksudnya, hai orang-orang yang beriman. Artinya ketika Anda dikatakan hai orang-orang yang beriman, belum tentu Anda beriman. Kenyataannya ada yang beriman kepada kuburan, ada yang beriman kepada roh, ada yang beriman kepada patung, ada yang berbagai macam. Ada yang beriman kepada Isa sebagai Tuhan, ada yang beriman kepada Uzair seperti orang Yahudi. Ya, hakikatnya semua beriman. Gimana? Aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah, ya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, ya. Berapa banyak rasul yang wajib kita ketahui? 25. Siapa yang dah hafal nih 25? Dia tahu lo badai tak hafal jaga, ndek jaga. Kemudian wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi, ala rasulihi, kitab yang Allah telah turunkan atas rasulnya, tentu Al-Quran maksudnya, ya. Rasulnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal Al-Quran. Kemudian wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dahulu artinya, ya. Al-Rusuli, di antara pada rasul-rasul, bimaknal kutubi, dengan makna kitab-kitab itu jamaknya kutubi, ya. Wa fi qiraati bil bina lil fa'il, di dalam bacaannya keduanya itu dia punya binaan fa'il.
Nah, ini kejelasan bil fa'ilain dengan dua fi'il itu, ya. Saya jelaskan. Perhatikan ini baik-baik. Calon ustadz perhatikan. Kalau di dalam ilmu loghah ada mengatakan nazila yanzilu nazlatan. Nazlah masdar artinya pilek. Ingatan deh, pilek atau demam. Ya. Afan, ana nazlatan. Maaf saya pilek sekarang. Asalnya kalimat satu. Yang kedua, ya. Nazala yanzilu nuzulan. Nah, ini artinya turun. Jelas? Jadi kalau Anda memperingati malam nuzulul Quran itu pasti itu nuzulan. Jelas? Jelas? Nuzulan. Nah, dua. Yang ketiga, nazila yanzilu nuzulan tanpa wau. Tanpa wau. Nah, an-nuzulu de bidammatin nun waza artinya at-ta'amu, ya, yuhayya'u fid dhaif, makanan yang kamu sediakan untuk tamu. Jadi kalau Anda diundang nuzul, kalau Anda bilang nuzulan tanpa wau berarti Anda cari dulang. Jelas? Karena disediakan makanan untuk Kalau Anda tidak sempat hadir dengan alasan nazlah berarti Anda jelas? Kalau Anda hadir bilang nuzulan, nuzul katanya berarti Anda memperingati turunnya Al-Quran. Apa yang Anda peringati? Gua bilang apa mana daripada nazala? Perlu Anda tahu. Turunnya Al-Quran dari awal hingga akhir per ayat. Itu yang Anda peringati. Karena maka ketika Anda membaca ayat nanti dalam Al-Quran harus seimbang kalau peringatan nuzulul Quran. Jangan pakai inna anzalna. Ya, biar Anda tahu. Saya jelaskan dulu lanjut. 3. Keempat, nazala. Nazala yunazzilu tanzilan. Beda. Menurunkan. Nah, jelas? Tanzilal azizir rahim. Nah, peristiwa turunnya asbabun nuzulnya per ayat dengan peristiwa yang terjadi itu namanya tanzil. Nazzala. Ya, yang diturunkan beransur-ansur. Nah, jelas. Terakhir, anzala yunzilu inzalan. Itu artinya turunnya Al-Quran dalam satu bentuk dari Allah kepada Lauhim Mahfuz. Makanya inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu fi Lailatul Qadr, pada malam Lailatul Qadr. Kenapa Anda tidak adakan nuzul Quran malam Lailatul Qadr? Kenapa diadakan pada bulan? Karena turunnya dalam satu dari Al-Falaq, dari Bismillah sampai An-Nas itu semuanya turun ke Lauhim Mahfuz dalam bentuk satu Al-Quran dalam bentuk sekali, gitu ya. Nah, kemudian diturunkan beransur-ansur, itu namanya nazzala, tanzilan, ya. Ada peristiwa, ada kejadian turun, ada, itu namanya tanzilan.
Tapi kalau nazala, nuzulan, peristiwa yang kan awal sampai akhir, itu namanya jelas enggak? Jelas? Kalau dia bilang nazlatan masdar, berarti dia pilek. Assalamualaikum Ustaz, kenapa anda hadir? Saya pilek. Yang kedua, kalau anda datang di sana, kemana? Pergi nuzulan, nah dia cari dulang. Kalau dia bilang nuzulan, memperingati turunnya Al-Qur'an. Nah, jelas itu perbedaan. Anda agar anda tidak bingung nanti kan, wal kitabi allazi anzala min qablu, yang telah diturunkan semuanya, artinya dahulu, bentuknya tidak beransur-ansur seperti halnya Al-Qur'an deh. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Bagaimana cara memahaminya? Barang siapa yang ingkar kepada Allah, itu dulu. Mana bukti anda ingkar? Ketika anda tidak menjalani sesuai dengan perintah tadi, untuk sebagai saksi yang adil dan lain sebagainya, kan? Itu namanya ingkar kepada Allah. Lalu wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, karena perintah itu tertera di dalam kitab. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, karena rasul yang menyampaikan itu kepada kita. Wal yaumil akhir, karena kalau anda tidak, anda akan menerima balasan pada hari akhirat. Nah, kalau anda mengingkari semua itu yang dikatakan faqad dalla dalalam ba'ida. Masdar dolalan, anda benar-benar tersesat, artinya dolalan, ya, benar-benar sesat. Ba'idan artinya jauh, anda sudah jauh, jatuh ke dalam kesesatan, anil haq, dari kebenaran. Nah, jelas? Sudah jelas? Paham ya? Nah, jadi awal, jadilah anda penegak keadilan, ya, penegak hukum dengan cara yang adil, bil qis, ya. Nah, ketika anda diminta suatu hari untuk sebagai seorang saksi, bersaksilah karena Allah semata, mencari keridhaan Allah. Jangan karena orang kaya atau orang miskin atau keluarga, tidak boleh. Ya, maka itu kata Rasulullah, andai saja Fatimah, andai pun Fatimah mencuri, akan kupotong tangannya. Artinya tidak boleh kita berat sebelah di dalam hal berbuat adil. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ini sebagai pegangan bagi orang yang ingin jadi pemimpin dan lain sebagainya. Ini harus dikuatkan. Ya, dalil ini harus banyak-banyak diamalkan, dipelajari dan diingat. Nah, ketika ada, ingat ini ayat ini, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist. Kiranya hanya ini yang bisa sampaikan dulu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum syaulillahi lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.